Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Wanita. Kepada para pihak saya sampaikan, hari ini kita adalah sidang lanjutan, di mana dalam persidangan sebelumnya majelis meminta kepada pihak termohon untuk membawa informasi yang disengketakan. Sudah dibawa ada? Ada dibawa ya? Jelaskan. Ya? Sudah dimasukkan dalam uji konsekuensi. Sudah dimasukkan dalam uji konsekuensi. Boleh majelis lihat hasilnya? Aslinya. Uji konsekuensi. Ini yang melakukan uji konsekuensinya ya Pak? Betul. Iya ya. Ada dekan, wakil dekan, PPID utama, PPID pelaksana. Pakar hukum ini dari Fakultas Hukum Universitas mana nih Pak? Dr. Muhammad Fathahillah Akbar. UGM juga. Pak, yang kemarin hadir di persidangan pertama siapa Pak? Ada nggak di sini? Bapak ya, berdua ya. Kan kemarin majelis meminta untuk melibatkan pihak eksternal ya, unsur masyarakat. Oke, izin majelis gitu ya. Jadi kenapa kemudian gitu ya kita tidak melibatkan unsur masyarakat? Karena kami berpendapat bahwasannya dokumen yang diuji dari Pak Jokowi itu termasuk adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi, sehingga kemudian kami beranggapan bahwasannya masyarakat itu dalam konteks ini tidak kami libatkan, justru kemudian kita membocorkan gitu ya data pribadi oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian ya karena kami mendapat bahwasanya dokumen yang dimintakan oleh pemohon adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi. Pak, begini, pada saat melakukan uji konsekuensi, kan misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal. Tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan, Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti. 100%, 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualian kan kalau dibuka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Begitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari Komisi Informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan, Pak. Maka perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat, begitu loh.
Iya betul Ibu gitu. Tapi sekali lagi kami di internal kemudian berkesimpulan bahwasanya itu adalah data pribadi gitu ya. Sehingga kemudian kalau kemudian masyarakat diundang gitu kan, itu kan kemudian kan kita menginformasikan data pribadi seseorang yang notabene itu adalah satu, belum ada persetujuan dari si pemilik data gitu. Yang kedua, saya kira kami juga dalam konteks kehati-hatian ya, kerahasiaan gitu. Kami memang menganggap bahwasanya kalau kemudian ada masalah di situ, kami khawatir. Justru kami kemudian kan mengungkapkan data pribadi seorang yang notabene sekali lagi itu belum ada persetujuan dari pemilik data. Yang kedua, penting juga adalah itu belum ada juga putusan dari pengadilan ya yang memerintahkan kami untuk mengungkapkan data itu. Jadi atas dasar itu kemudian kami berpendapat bahwasanya kami dalam konteks ini tidak melibatkan masyarakat. Pak, sebenarnya saya tanya deh. Oke. Bapak melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh nih KHS. Ini hanya terkait KHS-nya Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Oke, sesuai dengan di SK tersebut itu khusus KHS-nya Pak Jokowi. Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak, Pak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar itu, ini terbuka atau enggak? Iya, saya kira kalau konteksnya ada tadi uji konsekuensi Ibu, kalau Iya. konteksnya dia melibatkan masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasanya KHS itu data pribadi. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat dulu dalam konteks ujian konsekuensi. Kecuali dasarnya ada persetujuan dari si pemilik data ataupun nanti ya tadi perintah dari KIP. Karena sekali Pemahamannya lagi, itu Ibu, Pak, oke. pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan, Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan. KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi. Informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan tadi saya udah bilang, tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat. Tapi kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal. Sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan gitu loh. Dampaknya Oke, apa? Ibu, kalau misalnya Ibu, itu ada pakar gitu ya. Saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya betul. Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh, Ya, tapi Bapak oke. tidak melakukan. Ya, gitu. sekali lagi Bu, kami berangkat dari sikap yang kehati-hatian, yang notabene itu juga Pak, dijamin oleh begini. PDP. Oke. Kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan Ketua Majelis, bukan dokumennya, tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya? Oh, ada nama, ada data. Jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain, itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa, baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis. Ya kan? Kan tidak harus dokumennya. Kita dalam hal ini melihat dokumen itu tidak membedakan pemilik siapa. Ya kan? Jadi nggak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen, ya kan, untuk melihat suatu persoalan. Jadi kalau kemarin perintah majelis ada melihat bahwa ini kalau melibatkan pihak eksternal, maka kajiannya lebih independen. Bukan lebih lagi, memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja, tanpa memperlihatkan. Itu. Terima kasih. Apa boleh menanggapi atau Izin Bu Ketua. Silakan. Ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya. Iya. Saudara Bentar. Memohon sebentar ya. Saudara termohon ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM.
Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengerti Yang masalah handphonenya bunyi ini. tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Ada dari pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang Nah, disampaikan jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andaikan teman-teman atau bapak ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab, karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi apa? Data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang fakultas hukum. Fakultas hukum. Iya kan? Mazhab tuh bisa diambil penguatannya dari mana aja. Dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic community ini masalahnya ada di chauvinisme UGM nih kalau begini kelihatannya. Jadi majelis memerintahkan melakukan uji konsekuensi sekali lagi tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register Aqua, Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Ini masalah prestige oriented chauvinism. Ini chauvinisme model akademik. Ya Pak ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM itu perintah majelisnya. Gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat. Begitu. Ya. Ini saya sudah pakai bahasa yang paling netral. Ya. Bapak mau mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen gitu. Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai suatu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu. Gitu loh. Gitu loh Pak, maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu tadi saya sebut salah satu mazhab. Cautious focus approach itu salah satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Kalau nggak ada anggapan itu buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak Pak,
Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua, begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo, nggak bisa, Pak. Ini berlaku kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih, Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya. Mengandung data pribadi. Data pribadi apa, Pak, yang terkandung di situ? Bapak harus jelaskan di dalam kajiannya. Apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah di situ apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya di situ, itu aja yang ditutup. Tidak otomatis informasinya kemudian menjadi dikecualikan semua, Pak. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu yang dikecualikan. Di KHS ini apa sih, Pak, yang dikecualikan? Nilai. Selain nilai apa? Nah, kan berarti yang nilainya saja yang ditutup. Bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi publik, begitu loh. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas, Pak, kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca, saya nggak bisa menemukan nih, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Itu harus ada, Pak. Kalau dibilang menghambat proses penegakan hukum, yang bagaimana, begitu. Harus ada jelas kajiannya ya, Pak ya. Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kok Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata. Emang sama ya, Pak ya? Coba silakan. Satu kali aja dipencet, Pak. Satu kali aja. Ya. Tes. Iya. Iya, Ibu, di situ kita memberikan adalah transkrip nilai gitu ya. Karena memang dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu. Atau mungkin dalam bahasa KIP-nya belum didokumentasikan. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Nah, maka kemudian kami dengan etikat baik gitu ya, mencoba kemudian mencari-cari gitu ya, menelusuri. Di teman-teman fakultas itu berusaha semaksimal mungkin menelusuri ya setiap info, setiap kemudian taharak dan seterusnya itu, maka kemudian adalah data nilai dari Pak Jokowi bersama juga dengan nilai-nilai mahasiswa yang KKN yang ada pada saat itu. Termasuk juga kayak pemohon memintanya transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu juga tidak ada gitu. Tapi yang ada itu adalah daftar nilai Pak Jokowi gitu ya, yang final. Itu yang kemudian kami tampilkan di sana. Jadi kami itu juga kami paham ya, pemohon ini kan tidak tahu nih kira-kira ya zaman itu tuh kebutuhan dokumennya apa. Nah, sehingga kemudian kami kalau itu ada dokumennya, kami sampaikan dan kami uji konsekuensinya. Jadi itu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Bapak harus mengacu ke sini Pak, misalnya nih, laporan kuliah kerja nyata.
terlepas dari Pak Jokowi punya ada atau enggak, kita nggak ngurus. Itu nanti di pembuktian. Ada nggak sih sebenarnya gitu. Tapi Bapak harus melakukan uji konsekuensi. Apakah laporan kuliah kerja nyata itu sebenarnya terbuka atau tertutup? Itu dulu Pak. Apakah dikecualikan? Kalau dikecualikan, maka Bapak harus lakukan uji konsekuensi. Mengacu kemana? Dasar hukumnya apa? Begitu. Kemudian laporan tugas akhir. Jadi jangan di sini dimintanya laporan kuliah kerja nyata, Bapak bikin di sini yang diuji nilainya. Padahal yang diminta laporannya. Kan jadi nggak sinkron nih Pak. Ya kan? Maka kan majelis nanti akan membuat pertimbangan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Maka harus mengacu ke sini. Jadi Bapak semuanya harus mengacu ke semua informasi yang diminta ini. Ya, jadi kalau yang diminta laporan jangan Bapak uji nilai, kita tahu kalau nilai dikecualikan itu kita tahu. Jadi yang diminta laporan, apakah laporan lagi-lagi mindsetnya Bapak harus berpikir bahwa untuk semua, bukan hanya untuk Pak Jokowi. Nanti baru kita buktikan. Masih ada nggak sih tersimpan laporan yang atas nama Pak Jokowi? Tapi secara global untuk laporan kuliah kerja nyata menurut UGM itu terbuka atau dikecualikan? Itu dulu Pak. Kalau Bapak menyatakan itu dikecualikan, Bapak lakukan uji konsekuensinya. Kalau nggak usah Bapak lakukan. Jadi kalau di sini yang kayak seperti Bapak bilang ini terbuka, itu nggak perlu Bapak uji sebenarnya karena terbuka kan. Yang tadi di sini ada dikatakan laporan tugas akhir tidak dikecualikan. Berarti Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu hanya untuk informasi yang menurut UGM adalah masuk kategori rahasia. Itu yang harus Bapak uji konsekuensi. Begitu. Ya, sejauh mana itu harus ditutup kepada publik begitu. Jadi dan lagi itu berlaku semua ya, bukan hanya atas nama Pak Jokowi, tapi untuk semua. Kemudian SOP yang diminta ini mungkin waktu itu nggak ada menurut Bapak. Tapi di era sekarang ada nggak? Kalau ada itu terbuka atau dikecualikan? Gitu loh. Kalau nggak ada ya Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi karena memang nggak ada, tidak pernah ada di UGM begitu. Begitu ya Pak ya? Baik. Gimana? Silakan. Ketua Majelis, ya. Nanti untuk SOP itu kita tidak akan perlu masukkan karena memang saat itu tidak ada SOP, hanya ada buku petunjuk. Betul. Itu buku petunjuk kami sampaikan karena bentuk itikat baik kami. Oke. Di situ kurang lebih mirip-mirip dengan apa yang dimintakan oleh dari pemohon. Adalah SOP di situ ya? Ya, Iya. Nah itu terbuka atau tertutup Pak? terbuka. Terbuka ya? Berarti nggak perlu Ketua diuji Majelis. kan? Baik. Ya. Nah nanti dicek ulang lagi ya Pak ya? Ini harus disesuaikan karena ini hasil uji konsekuensinya nggak sesuai sama sekali nih. Ya? Izin Ketua Majelis, Iya. mohon penegasan yang kami uji konsekuensikan itu dokumen yang dimintakan oleh pemohon secara rigid dengan atas nama Bapak Joko Widodo atau secara global. Jadi Mohon pertama Bapak penjelasannya. melakukan secara global dulu. Secara global nanti baru di pertimbangannya Bapak menyebutkan yang atas nama Pak Jokowi, misalnya sekarang logikanya gini aja Pak, kalau dikecualikan, mau itu sedang dalam proses hukum atau apapun, dia tetap dikecualikan, kan begitu. Tapi kalau dia sebenarnya terbuka, kemudian saat ini sedang dalam proses pengadilan sehingga nggak bisa diberikan, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan uji konsekuensi. Karena mengacu ke pasal 17, dia dikecualikan, kan begitu. Yang Bapak lakukan uji konsekuensi adalah ketika siapapun yang meminta, UGM akan menyatakan itu dikecualikan, siapapun. Nah, kalau yang terkait ijazah Pak Jokowi bahwa sekarang sedang dalam proses peradilan, Bapak Ibu tinggal mengacu ke pasal 17, ya kan? Bahwa di situ dengan jelas disebutkan masih dalam proses peradilan menjadi informasi dikecualikan. Nah, tapi kami sedang mendalami lagi dari UGM karena yang menjadi para pihak kan bukan UGM nih. Para pihaknya adalah orang lain, hanya dokumennya sedang dipinjam dalam tanda kutip dipinjam oleh Mabes Polri atau oleh Polda Metro Jaya dalam kasus sengketa yang lain, ya kan? Kan para pihaknya bukan UGM kan? UGM nggak jadi para pihak kan di sengketanya Polda Metro kan? Ya, jadi secara global dulu bahwa nilai KKN apakah secara global menjadi informasi yang terbuka atau tertutup? Kalau tertutup silahkan lakukan uji konsekuensi. Kemudian nanti baru di dalam persidangan baru kita nanti akan gali. Nah, kalau terkait ijazah Pak Jokowi atau terkait nilai KKN Pak Jokowi ini ada atau enggak? Gitu. Ya? Baik, terima kasih. Gitu ya? Ketua Majelis. Paham ya? Silakan. Saudara termohon, ini saya memberikan gambaran ya bahwa semuanya memang mengacu pada kebijakan kampus. Contoh misalnya, sekarang itu ada sistem di mana orang tua bisa mengetahui nilai IPK mahasiswa, tapi tidak semua kampus menerapkan.
Ini yang saya maksud semuanya berdasarkan kebijakan kampus. Ada beberapa kampus yang akun orang tua itu bisa membuka jejak dan nilai akademik, ya kan? Tapi ada kampus yang tidak. Nah, UGM ini seperti apa terhadap register Akwo? Itu yang kita mau. Tapi dalam menguatkan argumen itu, menguatkan pilihan-pilihan kebijakan itu, kita mau UGM jangan chauvinis gitu secara akademik. Libatkan pihak luar, sehingga itu akan mengurangi kecurigaan soal independensi. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Baik, nanti ketika melakukan uji konsekuensi mengacu ke pasal 17, pihak termohon harus mengacu ke pasal 18 juga. Jadi ketika secara spesifik nanti Bapak melakukan uji konsekuensi untuk informasinya Pak Jokowi, Bapak harus mengacu ke pasal 18 ayat 2. Di situ tertulis dengan jelas pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, itu harus mengacu ke situ juga. Ya, apakah ketika dia pejabat publik, Bapak-bapak dari pihak termohon kemudian menyatakan itu terbuka atau tertutup. Silahkan dilakukan uji konsekuensi. Nah, saya memerintahkan untuk dibawa, ada nggak salinannya dibawa saat ini untuk pemeriksaan tertutup? Ada ya? Ada berupa scan. Berupa scan ya? Baik, karena kami akan melakukan pemeriksaan tertutup terhadap informasi yang dimohonkan oleh pemohon dan terhadap informasi yang dinyatakan dikecualikan dilakukan tanpa kehadiran pemohon dan pengunjung, maka kami akan break sidang selama 5 menit untuk mengklirkan area. Ya, jadi pihak pemohon, media, dan pengunjung silakan mengklirkan area karena untuk pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan harus dilakukan secara tertutup. Ya, nanti dari KI juga untuk rekamannya tolong dimatikan ya, tidak boleh direkam, tidak boleh ada dokumentasi apapun. Ya, demikian ya. Maka sidang diskors selama 5 menit ke depan. Majelis menaikkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.